Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aisyah Zalia Fadila dengan NPM 1913013047 dari kelas A Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pendapatan. Materi pertama yaitu pendapatan. SFAC nomor 6 FASB mendefinisikan apa itu pendapatan. Pendapatan adalah arus masuk atau penambahan lainnya pada aktiva satu kesatuan usaha atau penyelesaian kewajiban-kewajibannya atau kombinasi keduanya dari pengiriman atau produksi barang, pemberian jasa, atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama atau pusat dari satuan usaha yang berkesinambungan. Lalu ada 8 karakteristik pendapatan. Yang pertama, aliran masuk atau kenaikan aset. Kedua, kegiatan yang merepresentasi operasi utama atau sentral yang terus-menerus. Ketiga, pelunasan, penurunan, atau pengurangan kewajiban. Keempat, suatu entitas. Kelima, produk perusahaan. Keenam, pertukaran produk. Ketujuh, menyandang beberapa nama atau mengambil beberapa bentuk. Kedelapan, mengakibatkan kenaikan ekuitas. Selanjutnya, pengakuan pendapatan. Pengertian pengakuan adalah pencatatan jumlah rupiah secara resmi ke dalam sistem akuntansi, sehingga jumlah tersebut terefleksi dalam statement keuangan. Lalu, pengertian pendapatan harus dipisahkan dengan pengakuan pendapatan, bahkan pengertian pendapatan sebenarnya juga harus dipisahkan dengan pengukuran pendapatan. Lalu ada pembentukan pendapatan. Konsep pembentukan pendapatan ini menyatakan bahwa pendapatan terbentuk, terhimpun, atau terhak bersamaan dengan dan melekat pada seluruh atau totalitas proses berlangsungnya operasi perusahaan dan bukan sebagai hasil transaksi tertentu. Konsep pembentukan ini sering disebut juga pendekatan proses pembentukan pendapatan atau pendekatan kegiatan. Realisasi pendapatan. Dengan konsep realisasi, pendapatan baru dapat dikatakan terjadi atau terbentuk pada saat terjadi kesepakatan atau kontrak dengan pihak independen atau pembeli untuk membayar produk, baik produk telah selesai dan diserahkan atau maupun belum dibuat sama sekali. Berdasarkan konsep, pendapatan sebenarnya terjadi akibat transaksi tertentu, yaitu transaksi penjualan atau kontrak, sehingga sebelum transaksi atau kontrak tersebut terjadi, pendapatan belum terjadi atau terbentuk. Lalu ada kriteria pengakuan pendapatan. Terbentuknya pendapatan tidak harus selalu mendahului realisasi pendapatan. Dapat terjadi pendapatan terrealisasi sebelum terbentuk. Kam mengemukakan kriteria pengakuan secara lebih teknis. Pendapatan baru dapat diakui jika dipenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, keterukunan nilai aset. Kedua, adanya suatu transaksi. Dan yang ketiga, proses penghimpunan secara substansial telah selesai. Lalu ada 7 pedoman umum pengakuan pendapatan. Yang pertama, kriteria terbentuk dan terrealisasi biasanya dipenuhi pada saat produk atau barang dagangan diserahkan. Yang kedua, kalau kontrak penjualan mendahului produksi dan pengiriman, pendapatan dapat diakui pada saat terhak dan pengiriman. Ketiga, kalau produk dikontrak belum selesai diproduksi, pendapatan dapat diakui secara bertahap dengan metode presentasi penyelesaian. Keempat, kalau jasa diberikan untuk menggunakan aset berlangsung secara menerus selama satu periode dengan kontrak harga pasti, pendapatan diakui bersamaan dengan berjalannya waktu. Yang kelima, kalau produk dapat segera terrealisasi karena dapat dijual dengan harga cukup pasti tanpa biaya tambahan, pendapatan dan beberapa untung atau rugi dapat diakui pada saat selesainya produksi. Keenam, kalau produk, jasa, atau aset lain ditukar dengan aset non-moneter yang tidak segera dapat dikonversi menjadi kas, untung atau rugi dapat diakui pada saat meretia telah berhak atau pada saat transaksi telah selesai. Dan yang terakhir, kalau ketertagihan aset yang diterima untuk produk, jasa, atau aset lain meragukan, pendapatan dapat diakui atas dasar kas yang terkumpul. Selanjutnya, prosedur pengakuan.
saat kaidah pengakuan pendapatan di atas merupakan ketentuan pada level penetap standar. Agar dapat dilaksanakan di level perusahaan, kaidah tersebut harus dijabarkan secara teknis dan prosedural dalam bentuk kebijakan akuntansi perusahaan. Kebijakan akuntansi perusahaan harus menetapkan kejadian atau kegiatan internal apa yang dapat digunakan sebagai pemicu pencatatan ke dalam sistem akuntansi. Lalu yang terakhir ada penyajian. Masalah yang berkaitan dengan penyajian pendapatan adalah pemisah antara pendapatan dan untung dan pemisahan berbagai sifat untung menjadi pos biasa dan luar biasa dan cara menuangkannya dalam statement laba rugi. Itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai pendapatan. Mohon maaf jika ada salah kata dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.